listener, ketemu lagi di episode baru Bingkai Suara by Bingkai Karya. Kali ini bareng aku Vio, dan kalau aku udah nemenin kamu nih ya listener, pastinya nggak bakal sendiri nih. Aku di sini udah sama salah satu solois wanita muda yang baru banget rilis single nih ya, Fresh from the Oven banget nih singlenya. Dan aku nanti bakal ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol dan ngulik singlenya. Siapa sih sebenarnya musisi kali ini? Oke, daripada kebanyakan basa-basi ya, langsung aja kita sapa. Halo Kak Winaya, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar, Kak? Dan juga, BTW ini lagi di mana nih? Lagi di rumah? Sekarang lagi di rumah, benar. Lagi di rumah ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih udah ngeluangin waktu sore ini. Dan aku mau ngucapin congratulations buat single sudah jalannya. Tadi aku ngecek di YouTube, udah 22.000 kali ditonton sama orang-orang. Ya, tadi Aku belum cek tuh. udah berapa hari tuh? Udah 2.000 kali ya. Tapi BTW ini lagi di rumah ya tadi. Benar. Princess Inkanya ada nggak? Princess Inka. Aduh, Princess lagi di bawah. Lagi di bawah. Kebetulan di kamar lagi ada yang sakit. Jadi lagi dipisah. Yang lagi Oke. sakit namanya Ilza, beda lagi. Siapa? Ilza? Ilza, benar. Ilza. Kalau Princess Inka nih warna putih nggak sih? Yang kucing putih yang pengen bersih terus itu kan? Iya, benar. Warna putih coklat lah. Putih Cantik, coklat ya. tapi ya begitu ya. Tapi kayaknya Kak Wina nih punya banyak ini nggak sih Kak? Punya banyak peliharaan nggak sih di rumah nih? Kayak lihat kelihatannya. Iya, Ada apa aja banyak-banyak. tuh? Sekarang kucing paling banyak karena Mm-mm. rescue kan nggak tega ya ngelihat Iya, yang iya. melarat banget di jalanan. Terus aku ada anjing dua, anjing Mm-mm. jaga rumah juga. eh Ikan kura-kura ada, tapi Ah, emang dia di kolam banyak dan juga ya. iya, tapi mereka self sufficient. Entah sampai Mm-mm. sekarang masih hidup. Tapi Udah susah berapa nggak sih? tahun dari aku SMP. Susah nggak tuh ngurus dari SMP sampai sekarang ada kucing empat ya? Kucing empat, terus anjing, kura-kura, ikan. Oh, kucing Susah nggak sih? sebenarnya udah 8 9 Waduh, lebih parah. Capek lebih sih, parah Kak. nih. Mm, Apalagi kalau pup sembarangan gitu ya. Kayak si Inka benar. waktu itu maunya di keset padahal udah disediain pasir. Iya, benar. Oke. Kak, aku tahu Inka tuh dari ini tahu. Dari kakak kan pernah nge-cover lagu di Reels Rinduku kalau nggak salah ya. Ah, lagunya Gea ya. Oh ya, itu ada kucing tuh. Siapa tuh? Itu temennya Itu Inka ya? temannya Inka, namanya Irel. Oke, dia banyak banget ya. Sampai lagi Ya. nge-cover aja digangguin gitu. Iya, emang karena itu diganggu, jadi ya udahlah, lumayan Diajak aja dijadiin ya. konten. Belum dia emang senang sama orang, suka ngejilat-jilat, ya udah. Dan itu komen-komenannya di Reelsnya pada salfok sama kucingnya loh, Kak. Iya, Dan ngomongin soal eh, cover di Reels nih ya, Kak. Tapi aku lihat Kak Wina nih juga bikin cover di YouTube juga. Tapi sebenarnya di Reels itu gimana sih konsepnya? Di Reels kayak teaser-teaseran terus full di YouTube, atau emang ya udah iseng aja bikin konten di Reels gitu? itu lebih iseng sih kalau yang di Hmm, di Instagram ya. Reels. Karena yang Oh, di di YouTube, ya di Reel. Di YouTube itu memang intentional, disengaja kita bikin. Jadi ada beberapa yang dari dulu aku sempat bikin sebelum sama label dan sesudah sama label juga ada beberapa di YouTube. Mm, 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 mm. Jadi yang di Instagram di Reels itu emang ya udah nggak ada fullnya. Terus yang di YouTube baru tuh full tapi beda lagu. Tapi emang nggak ada kepengenan gitu Kak bikin yang lebih full gitu loh. Aku pengen sih, tapi capek, eh. Kalau misalkan, kan kalau di Reel itu bikin sendiri ya semuanya Mm, dari mm, mm. produksinya. Aku Oke. pun kebanyakan main instrumen sendiri. Dan untuk Mm. main instrumen dari awal sampai akhir, tidak di-cut-cut, itu susah. Tenaga banget ya. Yang dimana beberapa penggal apa nggak satu full lagu aja udah capek banget. Apalagi main instrumen sendiri, nyiapin semuanya sendiri. Apalagi satu lagu full. Ben- Tuh.
benar, benar. Jadi kalau di YouTube kan full tapi sama bareng orang-orang. Jadi cukup Oke. santai lah. Oh, jadi kalau yang di YouTube tuh produksinya bareng teman-teman, bareng timnya gitu ya, Kak? Benar. Oke. Wah, keren banget. Tapi selain tadi ada Kak Wina bikin konten cover di Reel sama kucingnya, dan beberapa juga ada di YouTube yang full ya. Kak Wina nih aku lihat-lihat juga lumayan aktif ya di TikTok. Kemarin aku lihat ini nih Kak, Kakak bikin konten sama papa dan kakaknya. Iya, benar. Ngomongin soal lagu yang terakhir ya. Iya, benar. Itu tapi papanya Kak Wina nih tahu nggak kalau direkam? Oh, tahu. Aku Oh, udah tahu ya. briefing dari awal nanti masuk ke kamar akan langsung video. Jadi semuanya harus organik. Jangan ini itu, jangan pengen lebih bagus dan lain segala macam. Toh kan mukanya juga nggak kelihatan kan karena mereka nggak mau Iya mukanya iya, kelihatan. itu seru banget aku tadi dengarnya bahas soal liriknya yang sedih sih gitu kan sih Kak. Tapi itu ide Kak Wina sendiri tuh bikin konten-konten sama kakak dan papa. Iya, kebetulan kalau sekarang sih aku merasa ya udahlah mungkin emang aku diharuskan membuat konten, jadi aku buat konten yang aku suka dan udah organik aja nggak usah terlalu bagus-bagus. Oke. Yang penting isinya ada. Itu aku tadi udah lihat juga. Terus yang sama kakaknya, yang kakaknya Kak Wina. Kakaknya Kak Wina tuh kayaknya anti kamera banget ya. Oh banget, dia udah bilang dari Banget. awal jangan masukin muka gua ya. Ya, oke, ya udah. Itu pun lagi main game kan, jadi Oh iya, heeh. ngomongnya agak ngasal. Lagi duduk juga gitu kan. Oke, Kak Wina sebagai musisi nih ya, musisi yang barusan single, rilis single juga. Kak Wina bisa terjun ke dunia musik tuh ceritanya gimana tuh? Dan sejak kapan sih sebenarnya Kak Wina sadar kalau mau menekuni apa ya pekerjaan ini gitu? Kalau bermusik sendiri udah dari kecil, Mm-mm. memang dididik dari orang tua, tapi seiring waktu SMP, SMA kan fokusnya banyak tuh, Iya. mau ke ekskul, mau pacaran, mau kenal ini itu. Jadi cukup terlantarkan piano aku waktu itu ngambil piano dan nyanyi juga kalau nggak salah. Terus aku juga lebih fokus ke bidang sains, biologi. Nah, akhirnya sekolahnya itu pun ngambilnya ke hewanan, tapi setelah selesai sekolah, kebetulan dapat kesempatan dari label yang sedang aku mainin sekarang. Aku Mm-mm. merasa kalau aku nggak ambil, aku nggak akan dapat kesempatan ini lagi. Jadi, Oke. toh musik emang hobi dan nggak aku nggak pede bilang aku udah talent, tapi aku menikmati. Enjoy aja Em, ya. iya, jadi ya udah kita lihat aja toh selama ini aku masih bisa lanjut sekolah juga, masih bisa volunteer sana sini. Jadi cukup apa ya, tidak nyesal lah gitu. Oke, tapi emang dari keluarga sendiri udah berkecimpung di dunia musik apa gimana Kak? Nih dari kecil juga misalnya. Eh, Secara profesional enggak, tapi Mm-mm. kita emang suka musik. Kita dari Oke. kecil emang hobinya udah di sana. Siapa? Papa atau mama atau kakak? Mama dan kakak-kakakku sih. Oh, wow, ternyata emang bakat-bakatnya ternyata juga dari keluarga juga ya. Iya. Keren banget. Aku kira emang keluarga Kak Wina yang suka musik cuma Kak Wina doang gitu. Oh, Dan oke. ternyata ternyata dari keluarga lain juga keluarga-keluarganya kakak, dari papa, mama, terus dari kakaknya Mama, itu suka musik juga nih ternyata. Wah, keren benar. banget. Dan mulai sadar nih Kak, mulai sadar tuh tadi pas udah selesai lulus SMA ya, ikut label. Oh, lulus kuliah. Lulus kuliah. Kuliah S1, benar. Itu pernah mikir-mikir gitu nggak sih Kak? Kan kakak tuh hobinya emang bermusik ya. Ini gimana ya ke depannya kalau musik bakal aku jadikan sebagai pekerjaan aku gitu. Ada nggak ketakutan-ketakutan kayak gitu? Aku takut banget. Aku sempet sampai nangis malah karena Mhm. artinya untuk ikut label ini mengubah hidup.
mau itu akan lebih baik atau tidak, ya pasti akan berbeda. Apalagi background aku udah di science. Aku Oke. bener-bener bertahun-tahun belajarnya tentang science, research, analisis, dan lain-lain. Dan sekarang pindah ke musik, otaknya tuh beda ini pakai. Jadi em, sampai sekarang pun masih suka struggle ya, karena demand dari karir di musik itu bukan hanya bermusik atau membuat lagu, itu dua hal yang aku suka, tapi harus bisa ngomong dengan orang, harus menyediakan waktu untuk komunikasi atau ikut acara untuk kenal banyak orang. Hal yang kayak gitu yang masih struggle sampai sekarang. Oke, berarti sampai sekarang tuh masih kepikiran nggak sih Kak? Kalau kan Kakak tuh bilang sebelumnya kalau dari sains ke musik itu cukup memutar otak banget ya. Tapi sampai sekarang masih ada keputusan-keputusan atau perasaan dalam hati gitu ya. Ini bener nggak sih milih musik sebagai pekerjaan gitu? Ada nggak sih Kak? Ada dong, aku mau jujur aja, ada. Apalagi kan musik untuk zaman sekarang dengan digital media, sosial media, itu kompetitornya banyak. Terus banyak yang tidak pakai label, banyak yang memang banyak lagu yang terkenal karena mereka bisa relate ke pengalaman mereka, apalagi kalau putus cinta, benar gak? Iya, Itu kan bener, lagu-lagu relate banget. paling, ya itu lagu yang paling sangat beken banget uh, di generasi kita, generasi semua sih. Um, jadi kadang dengan kompetisi yang aku jalanin sekarang, itu bikin pengen nyerah gitu. Apakah lebih Hmm. baik aku kerja di kebun binatang aja atau kerja untuk riset atau konservasi, hal yang emang aku suka, akan melelahkan tapi apa ya, mungkin lebih stabil gitu. Cuman Oke. kalau musik tidak bisa dibilang stabil, jadi Tapi Kak, pasti ada kak. oke, tapi kalau disuruh milih nih, disuruh milih ya, mungkin yang berat banget nih antara bermusik atau eh, yang kakak suka, lebih suka ke sains. Kalau disuruh milih sebagai pekerjaan utama. Ya kalau dipikir-pikir aku dari tadi curhat nih, harus ditahan dikit. um, aku Bisa pengennya milih nggak? dua-duanya ya, boleh nggak? Eh, em, Boleh sih, buat Kak Ina boleh deh. Karena kebetulan aku ngambil bermusik juga sebenarnya untuk mendapat influence untuk lebih mengadvokasi tentang hewan. Jadi pengennya ke Oh, depannya dua-duanya bisa berjalan. Tuh. tentang hewan ya. Mm-mm. Wah, sesuka itu ternyata Kak Wina sama hewan-hewan itu. Iya, Ternyata sekolahku kan kehewanan. kelihatan banget ya di rumah tadi ada kura-kura, ada ikan, ada anjing. Anjingnya berapa sih Kak tadi? Anjingnya dua sekarang. Anjingnya dua. Siapa tuh namanya? Yang aku tebak. Pasti warnanya putih sama hitam ya. Iya, benar. Udah ngestok ya. Siapa tuh Kak namanya Kak? Kalau yang putih namanya Hex, kalau yang hitam namanya Heidi. Oke, Hex sama Heidi. Lanjut nih Kak. Tadi kita udah ngobrolin soal gimana sih Kak Wina masuk ke dunia musik dan awal-awalnya sampai masuk ikut label gitu ya. Tapi orang tua kan itu abis lulus kuliah gitu kan, usia umur 20-an awal. Kak Wina, Hmm. orang tuanya setuju nggak sih Kak Wina buat masuk label atau dunia-dunia bermusik? Itu setuju nggak mereka? Setuju banget sih, salah satu. Setuju banget. Sebenarnya aku masuk ke label juga salah satunya karena anjuran dari orang tua, tentang kesempatan yang akan datang lagi, atau skill nggak dipakai jadi sayang gitu. Jadi bisa dibilang sportif banget sampai sekarang. Oke, wah ternyata seneng banget gak sih kalau didukung orang tua kayak gitu? Iya, benar. Seneng banget ya. Oke, kita masuk ke single nih Kak. Sudah jalannya nih produksinya tuh dari dapat draft sampai rilis tuh ceritanya gimana sih? Mulai awal banget dapat draft deh sampai bisa kepikiran mau rilis gitu. Kalau lagu ini tuh benar-benar aku buat dari awal. Mm-mm. Kebetulan dapat inspirasi dari pengalaman yang aku lihat. Jadi teman aku ditinggalkan almarhumah ibunya. Oke. Dari sana aku juga
ikut sedih berhari-hari. Dan kebetulan dalam fase itu aku lagi harus membuat lagu. Ada beberapa Oh. lagu yang lagi aku buat, tapi tidak bisa fokus karena rasanya sedih banget. Jadi karena Hmm. itu aku merasa oh, ya udahlah, kenapa nggak bikin aja lagu ini toh untuk melegakan hati juga. Akhirnya lagu ini terbikin lah. Tapi walaupun masih beberapa bagan ya, dan itu aku serahkan ke label, ternyata label juga suka. Jadi kita lanjut menggarap lagu itu. Aku juga sendiri menyelesaikan, menentukan arrangement karena arrangement kan harus sangat pas untuk lagu-lagu yang emosional. Dan aku pun nggak mau membuat lagu yang terlalu apa ya, nggak mau lebay. Aku pengen ada puitisnya, ada seninya. Jadi cukup lama untuk menyesuaikan arrangement apa yang kita pilih. Setelah kita pilih pun, habis itu udah lupa nih. Intinya kalau setelah jadi ya kita rilis, dan itu finalnya pun baru sebulan sebelum rilis. Jadi cukup mepet sih. Apa Oke, mepet nggak ya? Kalau berarti aku sih mepet ya. waktu berapa lama sih Kak? Dari September aku bikin. September 2022. Iya, benar. Wah, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Sekitar 5 sampai 6 bulanan tuh, Kak. Cepet banget. Benar. Iya, ini banget ya kayak Hah, butuh-butuh. itu cepet ya? Itu cepet nggak sih, Kak? 6 bulan tuh? Aku nggak tahu. Oke, berarti ini terinspirasi dan ngambil dari apa ya? Inspirasinya dari temennya Kak Wina ya? Iya, benar. Oke. Jadi dari temen yang lagi ada problem, terus curhat-curhat ke Kak Wina, terus Kak Wina ada Oh, ide, nggak oh enggak, curhat. enggak curhat. Gimana tuh Jadi ceritanya? em, emang orangnya teman aku tuh jarang curhat. Jadi waktu ditinggalkan ya kita semua datang ke sana ngelayat, Oh. dan di sana yang aku bener-bener wah nangisnya minta ampun, tapi mencoba buat nahan. Dan karena ini kebetulan teman aku dari SMP jadi cukup lama. Jadi, dan aku kenal juga orang tuanya, jadi lebih merasa nyesek lagi. Dia Kita nggak tuh pernah cerita apa-apa, tapi bisa itu sih yang aku rasain. ngerasain nggak sih Kak kayak gitu tanpa dia cerita aja kita udah melihat secara langsung gitu. Iya, benar. Oke, berarti ini lagu ini, single ini draft satu-satunya atau sebenarnya ada draft lain tapi kepilihnya ini Kak? Ada draft lain, ada 5 sampai 6 lagu aku bikin. Itu bikinnya Tapi selama 2022 kemarin juga. iya, dalam waktu berapa bulan ya, 2 bulan 3 bulan lah, itu aku bikin. Mm, Tapi memang semuanya karena aku lagi mencari yang ballad, lagi mencari yang orang gampang mencerna, karena lagu-lagu sebelum aku cukup susah mm, dicerna. Jadi kebanyakan aku bikinnya slow dan mm. lebih tentang cinta sih, benar. Tapi Iya, di betul. antara semua ini tentang kehilangan, apa kehilangan sesuatu suatu cinta. Yang lainnya mungkin tentang lebih berpasang-pasangan gitu. Oke, kayak gitu. Dan juga pasti buat produksi single kali ini tuh ada apa ya, struggle, challenging juga. Ada nggak sih Kak yang ngebedain challenge buat produksi single sudah jalannya ini sama single sebelumnya yang aku tunggu ya kalau nggak salah. Apa tunggu dulu Tunggu tuh? dulu. Tunggu dulu. Ada perbedaan nggak sih Kak? Perbedaannya banyak dari kalau tunggu dulu itu aku, jadi 3 lagu aku itu kerjasama dengan Kak Handi dari Soul Vibe dan Kak Asta dari Ran. Di lagu Hmm. pertama memang sudah dikasih draftnya dari mereka, aku tinggal Oke. kasih idealisme lah ke dalam lagu itu. Dan rata-rata kalau menurut aku masih mengikuti banget karena aku nggak tahu tentang apa-apa. Jadi lagu Mm-mm. kedua baru aku membuat lagu sendiri, lebih banyak berkontribusi. Dan di lagu ketiga ini yang tadinya mungkin aku nggak pernah ngelakuin, tapi aku langsung bilang background story-nya apa dan aku pengen menyampaikan apa, langsung aku keluarkan semuanya. Jadi lebih open lah sekarang. Lebih ikut terjun langsung gak sih rasanya kayak gitu? Iya, benar. Wow. Dan juga Kak, tadi Kak Wina pernah apa ya, ngenotis nih soal aransemennya juga nggak mudah gitu-gitu kan.
Tadi aku sempat dengar-dengar di musik videonya juga, nih ada kayak apa ya, instrumen-instrumen piano. Itu konsepnya dari konsepsi apa sih Kak? Atau emang Kak Mina nih suka sama piano? Tadi juga notice pianonya nganggur tuh di rumah pas lagi apa? Pas lagi bingung milih mana. Itu sebenarnya konsep piano tuh konsepnya siapa Kak? Kebetulan aku buat lagu ini dengan instrumen keyboard, Mm-mm. jadi arrangementnya pun in a way udah terbuat. Itu aku sampelnya aku Oke. kasih, jadi barulah diperbarui dan lebih diperbaguskan oleh yang profesional. Oke. Iya Berarti benar. dari ide Kak Wina sendiri nih. Iya, salah satunya. Tapi kita juga sambil diskusi sih, lebih baik yang mana. Dan Tapi terpilihnya keyboard. kenapa pilih keyboard, Kak? Apakah emang ada alasan di baliknya atau ya emang biar kan ini lagu sedih, terus pakai keyboard biar makin ini aja, makin kerasa aja feel-nya. Itu gimana tuh, Kak? Mungkin salah satunya itu ya. Tapi rata-rata lagu yang aku buat pakai gitar jatuhnya seperti lagu indie, lagu bukan lagu Hmm, folk lah. Jadi oke. mau itu sesedih apapun cukup kurang kurang flowy menurut aku. Mm, mm, mm. Tapi kalau pakai piano itu lebih dapet emosionalnya apa emosinya apalagi kalau kalau lagu sedih ya Mm, gitu. mm, mm. Oke, ngomongin lagu sedih, emang sih Kak jujur, pas aku dengerin, aku tuh ngerasa relate ya sebagai anak muda yang untungnya liriknya tuh juga nggak harus enak gitu loh Kak, nggak sederhana, sederhana gitu loh liriknya. Dan pas dengerin aku sebagai anak muda yang ya pernah siapa sih yang nggak pernah kehilangan gitu ya, yang nggak pernah Hmm. kehilangan, itu ngerasa diajak kayak yuk bisa yuk sama single kali ini Kak. Lalu bisa sih kayak ngerasa meluk semua anak muda atau nggak semua anak muda juga sih, cuma kayaknya semua dari semua kalangan yang pernah kehilangan tuh berasa yuk bisa yuk sama Kak Wina diajakin gitu. Senang aku dengarnya, makasih loh. Oke, dan juga aku juga nonton musik videonya di YouTube nih Kak, dan aku suka sama tone warna yang ada di visualnya. Itu siapa sih? Ide siapa sih Music yang video ada? ya, bukan lirik Iya, video kan. hmm. Udah nonton loh, baru baru aja rilis jam 2 ini. Udah nonton tadi aku nonton dan Oke. aku suka tontonnya kayak agak-agak apa ya, ada gelap-gelap gitu loh. Iya Hmm, guys, hmm. iya kan? Ya. Itu ide Kak Wina sendiri atau siapa tuh? Oh, aku tidak mengide itu sih. Aku nggak tahu apa-apa tentang itu. Tapi lebih dari tim produksi, ada kameramen kameramen juga dan ada videografernya Joshua Axel, kameramennya Alfa Cristo. Hampir lupa aku. Dan waktu kita diskusi pun memang dikasihnya yang lebih gelap, gelap Mm-mm. dan terang lah. Yang terang untuk nostalgianya, yang gelapnya untuk menggambarkan kondisi yang sekarang. Gitu. Tapi kerasa sih pas apa pas lagi nonton tuh apa ya enak aja gitu. Pas sama lagu yang dibawain. Amin, terima kasih. Oke, Kak Wina. Kak Wina sebagai musisi nih ya, solois wanita. Apa sih harapan kakak di dunia musik ke depannya? Setiap ditanyain aku bingung. Ada dong Aku pastinya. harapannya untuk apa nih? Untuk aku atau untuk musik? Untuk kakak dong. Untuk kakak di dunia Oke, musik. untuk aku. Harapannya aku bisa terus berkarya, terutama untuk lagu-lagu yang sangat jujur, Mm-mm. lagu yang memang pada dasarnya berseni juga, dan pengen banget didengar banyak orang. Dan sejujurnya pengen banget terkenal, tapi sebisa mungkin yang terkenal laguku aja kali ya, aku nggak usah gitu. Maksudnya agak belum belum pede gitu. Cuman semoga orang senang dengar karya aku itu sih. Kayaknya itu Oke, aja. amin. Semoga lagunya Kawina juga bisa didengar sama orang-orang dan juga orang-orang pada suka ya. Dan kalau lagu terkenal tuh pasti penyanyinya terkenal, Kak. Iya, Iya bener kan? sih. Iya kan? Dan oke, yang terakhir nih Kak, mungkin aku mau nanya ya. Gimana perasaannya rilis single kali ini dan mungkin
apakah maksud dari kan aku tadi bilang tuh Kak, aku ngerasa relate sebagai anak muda yang juga pernah kehilangan. Apakah dari Kak Wina sendiri pas sebagai penyanyi nih ya, lirik yang dimaksud tuh juga sama apa yang aku maksud atau ada hal lain juga? Dan pasti aku lega setelah merilis lagu ini, karena di antara 3 single, lagu ini yang sangat jujur untuk aku. Walaupun Mm-mm. mungkin lebih third point of view, cuman memang benar-benar dari hati aku bikinnya. Mm-mm. Tentang mengajak ayo gitu. Itu benar sih, in a way. Maksudnya, karena yang ada lirik yang memang sangat simple tapi mengatakan segalanya. Apa aku rela Oke. atau tidak rela tak mengubah jalannya. Ya udah, kita maju aja terus. Memang benar. Tapi salah satunya aku juga mau menyampaikan em, perasaan pasrah, perasaan legowo, udah apa yang terjadi ya udah terjadi gitu kan. Mm-mm. Em, dan pengennya sih bisa lagu ini bisa membantu teman-teman yang sedang proses berduka mungkin atau sudah dalam proses penerimaan dan mau bernostalgia bisa aja. Jadi lebih ke ya itu sih untuk membuat lebih tegar instead of jadi sedih nangis gitu, lebih Oke. bittersweet Oke, oke, rasanya. oke. Tadi apa? Kakak juga notice nih kalau apa ya ada lirik yang sederhana tapi dalam. Boleh nyanyiin dikit aja buat listener. Berarti itu ref ya. Iya. Oke, oke. Sudahlah, angin tentram sudah kau rasakan. Ku rela atau tidak rela tak mengubah jalannya. Angin sampaikan tenang ku rasa karena kau sudah di rumah. Begitu. Wah, keren banget. Ya, listener udah dinyanyiin sama Kak Wina aja langsung nih. Dan terakhir Kak, lagu single Sudah Jalannya nih bisa didengerin di mana aja. Kasih tahu ke listener. Oke, jadi lagu sih, aduh ya Allah, lagu sudah jalannya, sudah bisa didengar di semua DSP, digital streaming platform, lirik videonya juga sudah ada YouTube, dan baru saja hari ini music videonya sudah dirilis di YouTube dengan account handle Winaya Satasya. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan dan menonton. Oke, ada di YouTube, ada di Spotify, dan platform musik kesukaan listener ya pokoknya. Dan Benar. juga aku mau ngucapin makasih Kak Wina udah ngulangin waktu. Kayaknya kita juga harus berpisah, sayang banget ya kali ini kita ketemunya daring. Semoga next aku bisa ketemu Kak Wina atau bahkan nonton Amin. Kak Wina lagi nyanyi secara langsung ya. Dan Amin. oke, dan listener juga jangan sedih karena kita bakal berpisah. Next bakal ada episode dari Bingkai Suara yang bakal nemenin kamu pastinya dengan musisi-musisi dan narasumber yang lain. Thank you for listening. Thank you, Kak. See Thank you you. juga.